Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu dalam mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Seorang dikatakan memiliki motivasi tinggi bila orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini. Teori motivasi berkembang dengan cepat pada tahun 1950. Saat itu, para ahli berlomba-lomba untuk mengembangkan berbagai konsep yang menjadi pembagian teori motivasi. Ada tiga teori yang terkenal dan mengalami perkembangan baik pada masa itu, ialah teori kebutuhan, teori X dan Y, serta teori dua faktor. Beberapa model motivasi dalam belajar diantaranya: 1. Memberi angka. Angka-angka yang baik bagi siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. 2. Hadiah. Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi. 3. Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. 4. Pujian dan hukuman. Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Hukuman, apabila diberikan secara tepat dan bijak, akan menjadi alat motivasi. 5. Memberi ulangan. Para siswa akan menjadi giat belajar jika mengetahui adanya ulangan. 6. Mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, akan mendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar. Motivasi berprestasi adalah kecenderungan seseorang untuk berusaha meraih kesuksesan dan memiliki orientasi tujuan, aktivitas sukses atau gagal. 4 faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi yaitu faktor situasi atau lingkungan fisik, faktor internal, pola asuh, dan tingkat sosial ekonomi. Beberapa ciri seseorang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi antara lain: 1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi. 2. Memiliki program kerja berdasarkan rencana dan tujuan yang realistik serta berjuang untuk mewujudkannya. 3. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan berani mengambil resiko. 4. Melakukan pekerjaan yang berarti dan menyelesaikannya dengan hasil memuaskan. 5. Mempunyai kemampuan menjadi terkemuka dan menguasai bidang tertentu. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, juga mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Govina biasanya mendapatkan nilai baik, namun kali ini ulangannya buruk. Nah, ini membuatnya tidak nyaman. Untuk mengurangi ketidaknyamanan ini, ada dua kemungkinan. Pertama, dia berusaha belajar lebih keras untuk ulangan berikutnya. Atau kemungkinan kedua, dia bisa mengemukakan alasan-alasan, seperti pertanyaan-pertanyaan dalam ulangan tersebut menjebak, kondisi kesehatanku kurang fit, ruang yang panas karena AC mati, guru tidak memberi informasi awal tentang ulangan. Alasan-alasan tersebut bisa diterima untuk sebuah nilai buruk. Namun ketika nilai buruk berulang-ulang didapatkan, dia akan mengubah alasan penyebabnya. Misalnya, bahwa sebenarnya dia tidak menyukai mata pelajaran tersebut, bahwa gurunya kurang bisa mengajar, bahwa gurunya pilih kasih, hanya menyukai siswa laki-laki saja. Alasan-alasan ini merupakan cara Govina mengkompromikan dua konsep yang bertentangan dalam dirinya. Govina sebagai siswa yang pintar, dan Govina mendapatkan nilai buruk. Govina berusaha mencari alasan agar konsep diri siswa yang pintar tetap terjaga walaupun mendapat nilai buruk. Govina memutuskan atribusi nilai buruknya pada faktor eksternal, yaitu kesalahan guru atau mata pelajaran. Teori sosial kognitif dapat menciptakan sesuatu pembelajaran ketika seseorang dapat mengamati dan meniru perilaku yang dialami oleh orang lain, atau informasi yang diterima tersebut dengan cara memperhatikan kejadian-kejadian yang didapat dari lingkungan sekitar tempat individu berada. Teori sosial kognitif. Bandura mengembangkan teorinya berdasarkan hasil temuan dari Bobodol eksperimen. Yang menunjukkan bahwa anak melakukan sesuai dengan yang ia amati.
berdasarkan hasil eksperimen tersebut, Bandura berkesimpulan bahwa setelah individu mengamati perilaku orang lain, individu tersebut akan mengasimilasi dan meniru tindakan itu. Goal theory adalah label yang digunakan dalam psikologi pendidikan untuk membahas penelitian tentang motivasi belajar. Tujuan pembelajaran dianggap sebagai faktor kunci yang mempengaruhi tingkat motivasi intrinsik siswa. Goal atau tujuan dapat diibaratkan sebagai kompas, yang mana akan menuntun arah kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan. All people have dreams. But how do we make those dreams real? At first, it may seem impossible. So let's start small. Setting a goal gives us a target that we want to reach. Setting smaller goals as part of a larger goal makes it easier to follow all the steps, so we're not trying to do everything at once. Each task takes work on its own. When we succeed at these smaller goals, it inspires us to keep working towards the long-term goal. If we try to reach our goal alone, it's easy to give up. Other people help encourage us and help us find easier ways to complete each task. Most goals require hard work and practice. Don't give up when the going gets tough. It can be discouraging. When you feel like giving up, take a step back. Think of how far you've come since you started. Is it really worth giving up all your progress? Remember why you started in the first place. Nothing matches the feeling of reaching your goals. Perceived control. Dalam psikologi, kontrol yang dirasakan individu adalah sejauh mana mereka percaya bahwa mereka memiliki kontrol atas diri mereka sendiri dan tempat, orang, perasaan, dan aktivitas sekitar mereka. Self-concept adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri, pandangan diri terhadap dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri. Pandangan diri tidak hanya meliputi kekuatan individual, tetapi juga kelemahan bahkan kegagalan dirinya. Intrinsic motivation merupakan jenis motivasi yang mana ada pada perilaku untuk melakukan atau mencapai sesuatu demi diri mereka sendiri. Keinginan tersebut dimulai dari perasaan terhadap pencapaian, tekanan kepuasan, tenggat waktu, dan sebagainya. Misalnya, seorang karyawan yang memiliki motivasi intrinsik akan menghasilkan kualitas kerja yang tinggi, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, memenuhi setiap tantangan, dan memperoleh kesempurnaan dalam tugas.